Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada pembelajaran semester 2 ini. Matematika wajib pada semester 2 ini kita mempelajari tentang bab atau materi fungsi dan trigonometri. Sekarang kita akan belajar tentang fungsi. Fungsi pada semester ini mempunyai kompetensi dasar yaitu dapat menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik, serta sketsa grafiknya. Dan kita dapat menganalisa karakteristik masing-masing grafik, titik potong dengan sumbu, titik puncak, dan asimptotnya, dan perubahan grafik fungsinya akibat transformasi fungsi kuadrat, satu per fungsi kuadrat, dan fungsi kuadrat pada nilai mutlaknya, dan sebagainya. Kita lanjutkan, relasi dan fungsi. Apa yang dimaksud relasi dan fungsi? Relasi dan fungsi itu suatu hubungan. Pasangan bilangan XY dengan X sebagai urutan pertama dan Y sebagai urutan kedua disebut pasangan terurut. Relasi itu hubungan. Kalau fungsi itu, kalau relasi itu kan misalnya ada himpunan A dan himpunan B. Masing-masing dari himpunan itu terdapat anggota yang berbeda-beda. Kalau relasi itu himpunan A-nya boleh ada yang kosong atau tidak mempunyai pasangan di himpunan B. Tapi kalau fungsi himpunan A-nya itu harus semua mempunyai pasangan di B. Atau dengan kata lain, fungsi atau relasi dari himpunan A ke himpunan B dapat disebut fungsi atau pemetaan jika setiap unsur atau anggota dalam himpunan A berpasangan tepat hanya dengan sebuah unsur anggota dalam himpunan B. Misal A 1, 2, 3, dan 4. Dan B-nya A, B, C, dan D. Suatu himpunan itu, suatu relasi dapat dikatakan fungsi itu jika himpunan A itu masing-masing mempunyai pasangan di B. Kalau himpunan B-nya itu ada yang himpunan B-nya itu ada 2 pasangan di A, itu nggak masalah. Yang nggak boleh himpunan A-nya itu himpunan A-nya itu mempunyai 2 pasangan di B, atau satu himpunan A mempunyai 2 pasangan di B, itu nggak boleh. Misalkan di sini suatu fungsi itu pemetaannya A mempunyai pasangan tepat 1 unsur di B, maka daerah asal atau domain fungsi f adalah himpunan A dan dilambangkan dengan df, domain. Daerah kawan atau kodomain fungsi f adalah himpunan B dan dilambangkan dengan kf, kodomain. 3. Daerah hasil atau rangnya dari fungsi f adalah himpunan dari semua peta A dan dari semua peta di A, dari semua peta A di B, dan hasilnya dan dapat dilambangkan dengan RF. Jadi relasi fungsi itu berbeda. Relasi itu di A boleh ada satu unsur yang tidak mempunyai pasangan. Tapi kalau fungsi pada himpunan A itu tidak boleh
tidak boleh ada satu unsur yang tidak mempunyai pasangan. Semua unsur harus mempunyai pasangan di lawan di himpunan yang lainnya. Contoh di sini bisa dilihat contoh pada titik 5.2, A-nya adalah 1, 2, 3, dan B-nya A dan B. Tentukan A dikali B. A kali B kan berarti 1A, 2A, 3A. 1B, 2B, 3B. Gitu kan? Habis itu tentukan B kali A. Dibalik aja. A, 1, A, 2, A, 3. Dan B, 1, B, 2, B, 3. Contoh yang di 5.3. Dari pasangan yang ada di 5.2 ini, kita dapat mengurutkan. Kita bisa mengurutkannya 1, 2, 3. Atau kita dapat mengurutkannya satu-satu dulu. 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Atau bisa juga kita ngambil salah satunya aja bisa juga. Ya kan? Yang penting dia itu merupakan fungsi. Gak masalah yang B ada satu pasangan yang tidak mempunyai, ada satu unsur yang tidak mempunyai pasangan. Tapi kalau misalnya di A tidak boleh ada satu unsur yang tidak mempunyai pasangan. Berarti contoh pada 5.3 ini merupakan fungsi semua. Yang pertama yaitu dijadikan sendiri-sendiri. 1A, 2A, 1A, 2A, 2B, 3B. Bisa kan fungsi kan? Terus yang kedua 1A, 1B, 2A, 2B, 3A. Dan yang ketiga 1A, 2A, dan 3A. Selanjutnya 5.4. 5.4 itu yang merupakan fungsi adalah yang A. Yang A dan yang A saja. Karena dia itu di A-nya itu semua unsurnya memiliki tepat satu pasangan di B. Meskipun di B-nya itu dia mempunyai satu unsur itu mempunyai dua pasangan di A. Dan yang B dan yang C di sini bukan merupakan fungsi. Karena pada di B ada unsur di A yang mempunyai dua pasangan di B. Dan yang di C ada salah satu unsur di A yang tidak mempunyai pasangan. Itu berarti bukan merupakan fungsi. Tentang kodomain dan rank. Di sini kita bisa menentukan mana yang kodomain, mana yang rank, mana yang domain. Domain itu A-nya atau daerah asalnya, B-nya itu daerah lawan atau kodomain. Nah, yang fungsinya itu hasil dari pengoperasian fungsi tadi, itu berarti ranknya fungsi A yang dipetakan ke fungsi B.
Di sini kita melihat Di sini kita dapat melihat suatu fungsi itu, kita dapat menjelaskan suatu fungsi itu jika diketahui himpunan-himpunannya, dan kita dapat menentukan fungsi itu jika ada yang diminta A ke B atau B ke A. A ke B atau B ke A dapat menghasilkan hasil yang berbeda, karena unsur-unsur yang ada di A berbeda dengan unsur-unsur yang ada di B. Jadi di fungsi ini kalian harus jeli memasangkannya. Jenis-jenis fungsi. Di buku ada sudah pengertiannya. Jenis-jenis fungsi di sini ada, yaitu fungsi konstan. Fungsi konstan itu fungsi yang konstan. Misalnya fungsi f x sama dengan k, berarti y-nya itu sama dengan k. Dia itu nggak ada misalnya ax plus b, nggak ada. Fungsi konstan itu adalah fx sama dengan k. Fungsi identitas yaitu fungsi yang berlaku fx sama dengan x. Atau misalkan fungsi f dalam kurung 3 sama dengan 3 kan? Itu namanya fungsi identitas. Nah, selanjutnya fungsi linear. Fungsi linear itu fungsi yang isi bentuk fungsi tersebut adalah linear. Linear itu pangkat tertingginya adalah 1. Jadi persamaan fungsi linear itu ax plus b. Sudah belajar kan yang di bab sebelumnya fungsi linear apa? Selanjutnya fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat kita sudah tahu dari namanya, berarti fungsi kuadrat itu fungsi yang isinya terdapat persamaan kuadrat. Apa persamaan kuadrat? Yaitu ax kuadrat plus bx plus c. Selanjutnya fungsi polinom. Fungsi polinom ini fungsi dengan pangkat yang berbeda-beda, mulai dari yang terbesar hingga terkecil. Dengan rumus fungsi kuadrat, dengan rumus fungsi perpangkatannya adalah ya sama dengan fx sama dengan an x pangkat n ditambah a n min 1 x pangkat n min 1 ditambah sampai dengan ditambah a pangkat a1 pangkat x ditambah a pangkat ditambah a0. Kalian bisa lihat pada bukunya halaman 99. Dan yang terakhir fungsi rasional. Fungsi rasional kita di sini sudah pernah mempelajari pada semester sebelumnya. Fungsi rasional adalah fungsi pecahan, ya kan? Selanjutnya kita akan mempelajari tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Pertama di sini itu kita harus menentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinatnya dulu. Sumbu koordinat kan ada 2, sumbu x dan sumbu y. Kita mencari sumbu x ini dengan menggunakan diskriminan. Diskriminan adalah rumus diskriminan di sini adalah d sama dengan b kuadrat min 4ac. Kita dapat mengetahui titik potong grafik dengan sumbu koordinat pada sumbu x, yaitu apabila nilai d-nya lebih dari 0, maka grafik
grafik tersebut memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Kalau sama dengan 0, grafik tersebut menyinggung sumbu X. Atau D kurang dari 0, grafik tersebut tidak memotong atau menyinggung sumbu X. Yang kedua pada sumbu Y. Pada sumbu Y ini kita dapat melihatnya pada koefisien C-nya. Koefisien C-nya dapat dari mana? Dari persamaan kuadrat tadi. Persamaan kuadrat kan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, C-nya itu yang kita lihat untuk menentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinat pada sumbu Y. Jika C-nya lebih dari 0, maka grafik tersebut memotong sumbu Y positif. Kalau sama dengan 0, maka grafik tersebut melalui titik pusat 0,0. Jika C-nya kurang dari 0, grafik tersebut memotong sumbu Y negatif atau berada di bawah. Selanjutnya kita menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri ini dapat kita peroleh dari X sama dengan min B per 2A. Nilai B, nilai A, dan nilai C-nya kembali lagi kita dapat mengetahuinya dari persamaan kuadratnya. Pada persamaan kuadratnya yaitu AX kuadrat plus BX plus C. Berarti A-nya itu berapa, B-nya itu berapa, C-nya itu berapa. Selanjutnya, kita menentukan nilai maksimum atau minimum suatu fungsi. Kita dapat menentukan nilai minimum dan maksimum suatu fungsi jika kita lihat dari nilai A-nya. Jika A-nya lebih dari 0, berarti itu minimum. Dan jika A-nya kurang dari 0, berarti itu maksimum. Kita juga dapat menentukannya dengan menggunakan rumus Y sama dengan min D per 4A. D-nya itu dapat dari mana? Kembali lagi ke soal kembali ke masalah titik potong grafik dengan sumbu koordinat sumbu X. Kita menggunakan diskriminan juga, berarti nilai diskriminan di sini dapat kita pakai pada menentukan titik potong grafik pada sumbu X dan menentukan nilai maksimum dan minimum tersebut dari grafik yang kita ingin diketahui. Yang terakhir kita menentukan koordinat titik puncaknya. Koordinat titik puncaknya di sini kita lambangkan dengan titik P, yaitu sama dengan koordinat itu ada X ada Y, berarti titik P sama dengan X, Y, di mana X-nya itu min B per 2A dan Y-nya itu min D per 4A. Sini ada contohnya pada 5.8. Di sini ada fungsi kuadratnya, berarti kita dapat menentukan nilai A, B, dan C-nya. Sehingga di sini kita dapat menentukan titik potong sumbu X-nya, sumbu Y-nya, terus simetrisnya, maksimum dan minimumnya, selanjutnya koordinat titik puncaknya. Sehingga didapat gambar grafik dari fungsi kuadratnya seperti ini. Membentuk fungsi kuadrat. Membentuk fungsi kuadrat ini ada 4 poin yang harus kita ketahui. Di sini yang pertama menyusun fungsi kuadrat jika grafiknya memotong sumbu X di X1,0 dan X2,0 serta melalui sebuah titik tertentu. Di sini kita menggunakan X1 dan X2 ini sebagai pembuat fungsi nolnya. Sehingga kita dapat menyatakan fungsi kuadratnya itu dengan rumus Y sama dengan A X min X1 dikalikan X min X2. Sehingga nilai E dapat ditentukan dengan mensubstitusikan nilai X dan Y dari satu titik lain yang diketahui ke dalam persamaan di atas. Yang kedua, kita dapat menyusun fungsi kuadrat jika grafiknya memiliki titik puncak. Seperti contoh soal yang sebelumnya tadi, ada titik wujudnya, yaitu
XP, YP dan melalui sebuah titik tertentu. Kita dapat menggunakan rumus ini, Y sama dengan A dikali X min XP pangkat 2 ditambah YP. Selanjutnya yang ketiga, kita dapat menyusun fungsi kuadrat jika grafiknya melalui 3 buah titik, X1, Y1, X2, Y2, dan X3, Y3. Dengan menggunakan rumus Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nilai A, B, dan C dapat ditentukan dengan mensubstitusikan nilai X dan Y dari satu titik lain yang diketahui dalam rumus persamaan kuadrat yang di atas tadi. Sedemikian hingga diperoleh 3 buah persamaan dengan 3 variabel dan melakukan operasi substitusi eliminasi pada persamaan-persamaan tersebut. Sudah tahu kan fungsi eliminasi substitusi yang kita pelajari pada materi sistem persamaan linear 3 variabel. Kalian dapat menggunakannya kembali di sini. Yang keempat, menyusun fungsi kuadrat jika sketsa grafiknya diketahui. Seperti ini contohnya. Kita tinggal lihat yang diketahui itu apa. Habis itu yang diminta itu apa. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang mana gitu. Kalau di sini yang diketahui itu ada 2 titik, berarti pakai Y sama dengan A kali X min XP dikali Y min X min X1 dikali X min X2, ya kan? Sehingga dapat dimasukkan di sini titik-titiknya dan didapatkan rumus fungsi kuadratnya seperti ini. Contoh pada 5.10 juga seperti itu. Semua sudah ada di buku contoh-contohnya dan contoh penyelesaiannya. 5.11 seperti ini. Kalian bisa melihatnya sendiri di buku. Di sini kalian telah mempelajari juga materi SPLDV kemarin kan? Kalian gunakan lagi di sini. Nah, yang ini 5.12 jika grafiknya diketahui. Berarti kan di sini ada titik puncaknya, ada koordinat X-nya, ada koordinat Y-nya. Ada X1 dan ada X2. XY1 dan XY2. Sehingga kalian dapat menggunakan rumus seperti ini. Nah, ini langkah-langkahnya. Kita menggunakan contoh soal halaman 108 nomor 5D dan 2B. 2B silakan kalian lihat contoh soal 5.12. Kalau 5D di sini kita dapat menggunakan contoh atau kita dapat melihat contohnya pada soal 5. Pada contoh soal 5.8. Sama seperti materi yang sudah dijelaskan kita, yang pertama itu mencari titik potong semua koordinat X dan Y, simetrinya, minimum dan maksimumnya, serta yang terakhir titik puncaknya berapa. Sehingga kita dapat membuat sketsa grafik fungsi kuadratnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.